Imran. Silakan Bu Imran. Ya, baik Ibu. Baik, terima kasih Buya. Sebagai acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah diskusi dengan Bapak Hadril. Bapak Hadril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Ya, silakan Pak Hadril, diskusi yang akan menambah kosakata kita. Semoga insya Allah nantinya akan terbenakkan oleh kami semua. Silakan Pak Hadril. Ya, saya sebenarnya banyak juga nggak paham nih. Belajar juga nih. Ya, Silakan ditampilkan ayatnya. ya Bu Indah, selamat Bu Indah. Terima kasih Pak Adril. Ya, di Bukit Tinggi ya. Iya Pak Adril. Saya 9 tahun di Bukit Tinggi. Ya, hampir 10 iya tahun. Pak Adril. Iya. Di rumah sakit stroke itu. Pertama kali. Rumah sakit stroke. Ya, pertama kali saya tinggal di Sudirman ya Pak Adril. Ya. Sudirman ya. Ini begini. Ketemu Wa'ada ini sering dalam ayat-ayat itu berjanji. Ya Pak. Iya. Banyak artinya Pak Adil Wa'ada ini. Oh gitu. Jadi mungkin Banyak kita apa Pak Adil ya. Jadi kalau wa'ada untuk surga, menjanjikan surga. Tapi kalau untuk neraka, mengancam. Gitu ya. Oh gitu. Itu aja. Masa mengancam dengan surga? Kalau Enggak. di Mahmud Yunus artinya memang berjanji atau menjanjikan Pak Adril. Tapi kalau kita lihat di Munawir itu kita menemukan salah satu artinya adalah mengancam. Nah, jadi gini, makanya itu Bu Indah, karena mengancam dengan neraka, jadi kalau yang berkaitan dengan neraka perbuatan Allah, wa'ada kita artikan mengancam. Tapi kalau dengan janji surga, kita buat menjanjikan. Itu aja Pak. Ya, ini terus terang aja ini belum pemahaman. Ya, Oke, karena sering konteks pada Pak Adil ya. ayat sebelumnya memang sering ditemukan Iya. berjanji. Ini Cuman ada Pak Adil, pertanyaan Pak Adil. Ya. Kapan wa'ada ini wa sebagai huruf bermakna di depan dan kapan wa sebagai akar kata ini perlu pemahaman juga Pak Adil. Ada yang bertanya ke saya kemarin, bulan hadir hari ini dia. Kemudian yang bertanya tadi malam atau yang kapan-kapan dengar ini ya. Kalau wa'ada sebagai, kita pisahlah wa hurufnya dan ada satu. Kan kaidah akar kata 3 huruf. Kalau kita buang wa, ada tinggal 2 huruf. Berarti tidak memenuhi syarat untuk sebuah akar kata. Nah, mau tak mau wa'ada harus digabung, patah semuanya. Maka wa di sini kita kelompokkan sebagai akar kata. Ada yang bertanya pada kapan, bagaimana saya bisa memisahkan wa di depan itu wa akar kata dan wa huruf bermakna. Itu salah satu kriterianya Pak Dil ya. Iya. Oke, silakan Pak Dil. Iya. Tapi ini kan sudah jelas langsung 3 huruf nih. 3 huruf langsung sebagai akar kata kan ada. Jadi kalau kita mencari KBKK-nya dari KBKK yang bisa kita temukan. Silakan Bu. KBKK-nya wa'dun, Adril. Wa'dun, kalau wa'dun itu terjemahannya cocok nggak? Ada apa kalau wa'dun kalau anunya? Wa'dun. Berarti kalau wa'dun artinya perjanjian atau pengancaman? Perjanjian, iya. Perjanjian atau janji perjanjian. juga ya. Memang kalau di Mahmud Yunus anunya perjanjian. Perjanjian. Ya. Jadi kemudian kita cari pola kata kerja. Pola kata kerja yang kita temukan di Mahmud Yunus saja kita lihat berapa pola kata kerja ya. Ada 3 Pak Adril. Ada af'ala yaitu au ada, kemudian fa'ala yaitu wa ada, dan tafa'ala itu tawa ada. Jadi 4 kan? Ya, 4 sama wa ada. 4 sama ada ya. Fa'ala ya. Jadi kalau
Ada ini KKSAD-nya Ya, Idu. ya itu ya. Nah, kaidah berapa itu, Bu Indah? Ke poin 1, Bu ya. Apa bunyinya tuh? Eh, Setelah dibuang, dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya, maka ditambahkan wa di awal. Oke, Pak Adil, gitu Pak Adil. Hmm, Ya, itu hidup keduanya kata Pak Adil. Muncul pertanyaan baru Pak Adil. Kalau dia tidak hidup keduanya, dia satu sukun, satu harkat, gimana? Satu sukun, satu berharkat, apalagi yang terjadi? Nah, Bu Indah. Kalau satu sukun, satu harokat, berarti itu kita pakai poin poin 6 kalau nggak salah Bu ya. Nah, Poin 6 poin 6 apa poin 7? poin 7. Oh, poin 7 Bu ya, poin 6 Nah, KKL. apa bunyinya tuh? Poin 7 dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Oke, nah jadi apa yang dimaksud dengan try and learn tuh Bu Indah? Jadi sistem try and learn itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari huruf sia di sebuah akar kata. Ya. Arti try and learn itu sendiri adalah coba dan pelajari. Nah, Ya. misalnya kita ketemu kata yada'una. Nah, maka dibuang ciri KKSAD-nya yaitu ya dan ya di awal dan waw sukunah di akhir. Tinggal 2 huruf yang berpola sukun dan harkat. Nah, kemudian kita coba dengan waw misalnya, apakah sesuai dengan kamus dan ada arti sesuai dengan artinya. Kalau tidak sesuai, maka kita coba dengan ya. Oke. Itu kira-kira ya. Oke. Silakan Pak Adil. Iya, ini barangkali ya perlu diulang lagi nih pertanyaan Buya tadi. Ya, ini kan wa ada ya itu. Kalau secara rumus biasanya kan fa'ala yaf'alu itu atau yaf'ilu. Jadi ini kok ya itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada huruf waw yang berada di antara huruf yang berharokat fathah dan kasrah, maka dia menghilang, Fadil. Sehingga yau Bu Indah, itu mungkin jangan dilebarkan ke sana, Bu Indah. Bu Indah, dalam kaidah satu aja. Oh iya, Fathah dan kasrah, nanti kasrah malah berubah jadi ya. Ya Bu Indah, dibatasin aja di akar kata ini Bu Indah ya. Iya. Jadi asli kan yau itu Pak. Jadi aslinya yau itu. Wa-nya menghilang. Yau itu, kemudian wa-nya menghilang. Ya, di kaidah satu aja. Ya, jadi yau itu ya, yau itu. Jadi ya itu. Jadi wawnya menghilang. Ya. Apa kena harokatnya fathah gitu ya? Yau itu. Kalau kita kan patah, kaulun patah juga kafnya, tapi wawnya nggak hilang. Jadi kita anggap dalam KKSAD ya, kita batasi dalam kaidah ini dalam KKSAD. Jadi tidak patah. Kalau patah nanti pada saat kata kaulun kan kafnya patah, wawnya nggak hilang. Itu betul? Artinya kita bisa mengetahui ini? Sebagai modal awal boleh, sebagai modal awal untuk memahami yang lain boleh. Tapi dalam ini kita membatasi, maka saya bunyikan dalam KKSAD. Artinya itu berlaku untuk KKSAD. Itu betul? Ya. Lah jago betul semua. Iya. Bu Indah kok adik Bu Zul tuh kok betul. Ya Bu ya. Ini Bu Indah, Bu Zul ini Bu Indah, hari pertama belajar gramatikal, hari kedua dia tahu kata 3 huruf, begitu ketemu kata kul, loh kan ini 2 huruf ini, gimana pergi 1? Maka dijulukilah Bu Zul ini pemburu huruf sia. Makanya ditanya nih Bu ya, kenapa jadi ini apa cirinya ya Bu ya? Ya Pak Azil?
Apakah selalu fathah itu jam dihilang gitu kan? Enggak, Ternyata ya. Kita tidak gitu kan. Ini ya. fathah, Ya. huruf fathah Tapi apa tapi kata dasar ini patah itu bisa kita gunakan mungkin di tempat lain, di kata-kata lain bisa. Tapi dalam kata kakek sade kita batasin dia dalam kakek sade aja. Iya. Kita Ibu Jul. ya, ya. Ini pemburu huruf sia Bu Jul ini. Apa lagi? Jadi kalau begitu begini nih. Jadi berhubungan dengan huruf sia, apakah di sini ada unsur huruf sia itu kan ada 3 perubahan kan? Ya. Masuk yang Menghilang, mana dia di sini Bu Indah? masuk Ini bagian yang menghilangnya, Pak Adrian. Iya. ya menghilang ya. Iya. Oh iya. Ya, menambah pemahaman kita nih. Nah, kemudian begini, secara grammar ini kan dibikin pelakunya huwa. Nah, Iya. jadi secara gramatikal huwanya yang mana? Huwanya Allah, Pak Adrian. Oh Allah. Kenapa Allah? Karena Allahnya berharokat domah, kemudian sebelum Allah itu ada kata kerjanya yang wa'ada ini. Andai kata tertulis Allah itu tuh fathah, Allah. Pengertiannya bagaimana ini? Dia telah mengancam Allah, berarti Allahnya di situ sebagai objek. Berani-beraninya ya, berani-beraninya ya. Dia telah mengancam Allah. Kira-kira Jadi mungkin begini aja coba deh. Wa'adallaha al-munafikuna. Mungkin gitu jadi bacanya. Kebalik ya Bu ya. Kebalik ya Bu ya, orang munafik ngancam Allah. Wa'adallaha al-munafikuna. Orang munafik ngancam Allah. Hebatnya. Jadi nggak boleh salah. Jadi terasa bagi kita salah ucapan bisa salah pengertian, salah arti, kan gitu kan. Jadi kalau kita di alasan ini, alhamdulillah dengan belajar memenggal-menggal ini kita jadi paham. Ya. Oh, Allah suka subjek. Ya kan bisa saja nih, maaf kata, kalau yang menghafal ya sifatnya tahsin hanya menghafal. Coba balik gitu ya. Bisa jadi kesalahan. Jadi memang pemahaman terjemahan ini memang penting. Walaupun sudah ada tafsir, ada terjemahan dalam Al-Quran. Tapi kalau terjemahan itu Pak Dir, saya kadang-kadang pasif diaktifkan. Iya. Kadang kata benda kata kerjakan. Iya, kata kerjakan ya. Kalian jadi kamu. Kalian jadi kamu. Itu betul paham itu kan. Iya. Ya memang kita beruntung. Betul loh Bu Ida. Alhamdulillah kita beruntung nih dengan metode gramatikal ini. Iya. Oke, sebentar Pak Saya Dir. dulu Master, nggak bisa membedakan antara kola dengan yakulu tuh nggak tahu Pak Dril. Iya. Kalau diterjemahkan kan artinya kan berkata semua kan. Lagi keluar Bu ya. Oh, oke nggak apa-apa. Akan bisa juga nih berubah menjadi Allahi. Allahi. Kenapa lagi tuh? Kemungkinan perubahannya karena apa kira-kira yang mungkin berubah menjadi. Kalau ada Allahi berarti wa'ada ini kemungkinan kata benda. Padril. Jadi ber-KBM. Jadi KBM jadinya wa'dallahi jadinya Bu ya. Iya. Dia mau sama wa'da jadinya. Bukan wa'ada ya Bu. Wa'dallahi. Iya, wa'dallahi. Iya, berubah jadi kata benda ya. Iya. Tadinya saya berpikir gini, didahului huruf jar inginnya jawabannya. Iya juga bisa. Itu yang kedua Ibu. Bisa ya. Itu yang kedua. Ya. Tapi dengan ini saja dirubah menjadi kata benda, oh iya ya bisa menjadi wa'dallahi. Jadi ancaman Allah gitu. Ya alhamdulillah. Sekarang lanjut kita al-munafiqina. Sekarang gini, apakah kenapa ini disebut kata benda? Karena ada alif lam dan mu di awal. Jadi ada ciri kata bendanya. Alif lam dan ada mu. Jadi ada 2 ciri khas gitu kan? Iya.
juga ciri. Kemudian Sebentar Pak Desa, sebentar aja Pak ya, ya. Lanjut dulu Pak. ya. Saya ada balik. Jadi saya tadi salah ucap, bukan tahsin. Kalau hanya hafalan atau tahfiz menghafis eh, eh, bisa salah ucapan. Jadi menjelang Pak Ustadz datang kita diskusi aja, nggak apa-apa, Bu Iya, Ida. Pak Adriel. Nah, jadi ciri kata benda di sini ada alif lam dan ada min mu gitu kan. Iya. Kalau menurut Ibu Indah, ini kata bendanya termasuk kelompok kata benda teratur atau tidak teratur? Ini yang teratur, Pak Adriel. Oh, yang teratur. Iya. Kenapa disebut teratur? Karena ditambahkan ia sukuna dari bentuk kata tunggalnya. Kata benda tunggalnya al-munafiqun, al-munafiqun, kalau jamaknya munafiqina atau munafiquna. Jadi tambahkan Ini kan ia sukuna. ini posisinya kan ditulis sebagai objek nih kan. Jadi Ya. kalau tunggalnya apa? Kalau sebagai objek munafiqan. Ya munafikan. Nah. Jadi kalau ganda Munafiqaini. ya munafiqaini. Jadi kalau ini jamaknya gitu kan? Ya, Pak Adriel. Kalau dia posisinya sebagai subjek, Munafiqun. munafiqun. Kalau ganda, Munafiqani. gandanya itu ada gandanya. Gandanya munafiqani, Pak Adriel. Oh ya. Kalau jamaknya Munafiqina. untuk sebagai subjek. Untuk subjek munafiquna. Ya munafiquna. Ya. Sekarang cara mencari pola katanya. Apa yang membantu kita bahwa ini pola kata untuk membantu kita pola kata kerjanya? Cara mencari pola kata kerjanya dibuang ciri KBPA-nya yaitu alif lam dan mu. Kemudian dibuang ciri jamaknya ya sukuna sehingga tinggal 3 huruf yaitu nun, fa, dan qaf. Kemudian dikasih harokat fathah dari nafaqah. Jadi ketemu pola kata kerjanya Nafaqah. Oh, nafaqah ya. Kalau nafaqah, nafaqah. Ini terjemahannya itu nafaqah itu apa dalam kamus? Kalau nafaqah orang yang pura-pura dalam agama. Kalau nafaqah bukan orang yang Ya. berpura-pura dalam agama, Pak Adriel. Jadi
Ya, kalau saya ngambil itu berpura-pura. Jadi mungkin apakah konteksnya termasuk agama atau yang lain, saya nggak tahu juga nih. Nah, tapi karena kita membahas Al-Quran, memang Ya, berpura-pura ya. Kalau pola fa'alanya, artinya habis. Kalau pola fa'ala. Ya, habis ya. Ini kan halaman ya. 463 kan, membenar 463. Jadi kita coba mencari beberapa pola. Pola apa saja yang kita ketemukan? Yang pertama pola fa'ala, yaitu Ya, nafaqah. ya. Nah, tapi pola fa'ala ini kayaknya ada dua, Pak Adrian. Ada fa'ala, ada fa'ila. Dia ada Ya, nafaqah yanfuku, ada nafiqah yanfaku. Kemudian yang kedua pola fa'ala, yaitu nafaqah. Kemudian yang ketiga pola af'ala, yaitu anfaqah. Kemudian ada pola istaf'ala, istanfaqah, dan pola fa'ala itu nafaqah. Kita coba KKSAD-nya pola fa'ala. Pola fa'ala, Pak Adrian? Ya. Kalau untuk nafkah yanfuku. Ya. Kalau pola fa'ilah yanfaku. Kemudian untuk pola fa'ala yunafiqu. Pola af'ala yunfiqu. Pola istaf'ala yastanfiqu, dan pola fa'ala yunafiqu. Alhamdulillah. Ya. Bu Indah tanya dikit, apa beda arti tadi pola fa'ala dengan pola fa'ala? Kalau pola fa'alanya artinya apa, Bu Indah? Kalau pola fa'ala artinya habis, Bu ya. Tapi kalau pola fa'ala berpura-pura. Menghabiskan, Salim. Jadi orang munafik itu menghabiskan amal ibadahnya, Pak. Ada juga berlobang, nafkah itu artinya bisa berlobang ya. Berlobang. Ada nggak? Berlobang. Jadi kalau munafik kan orang yang melobangkan. Ada nggak berlobang? Berlobang. Bocor atau berlobang? Belum Ada. ketemu Bu ya. Nafkah. Suatu yang habis, menghabiskan. Pasar banyak laku, menjadikan. Nafkah pura-pura dalam agama, munafik. Ini kayak di kamus lain nanti. Oke, lanjut dulu. Silakan, Pak Del. Ya. Jadi kalau pola af'ala tadi anfaqah, KKSAD-nya Yunfiqu. Kalau pelakunya dirubah menjadi anta tunfiqu. Kalau dijadikan KKP anfik. Anfik. Ya. Engkau infakkan lah ya, anfik. Jadi untuk pelaku antuma, KKP-nya Pak Adrian? ya KKP-nya anfiqo. Untuk antum anfiqu. Jadi untuk antuna anfiqna ya. Jadi untuk KBKK pola af'ala. KBKK pola af'ala infakun. Ya, jadi infak itu dari sini ya kira-kira. Iya, Pak Adrian. Ya, nampaknya iya ya. Infak. Tadi saya melihat saya salah lihat pola fa'ala juga ada nih. Iya, ada. Menjadikan barang-barang banyak laku ya. Tapi di dalam ayat mungkin nggak ada nih. Jadi berarti di sini ketemu pola kata kerjanya adalah pola fa'ala gitu ya. Iya. Kenapa merah nih Bu Wike? Ada muncul merah nih? Udah hilang. Lanjut.
mengenai kufar, kufara. Ya. Nah, ini Al-kufar. menarik nih Pak Del, menarik nih Pak Del. Ya. Iya. Nah, tergantung pertanyaan Pak Del nanti. Kenapa Bu Indah tiba-tiba kok KBPA nggak kelihatan kok pola KBPA-nya itu? Iya. Karena Ini, sesuai pola tunggalnya Pak Adriel. oh, ya. Tentu Tunggalnya gini, kafirun. tentu ini dulu. Kita cari ini akar katanya. Akar katanya apa? Akar katanya kafaroh. Jadi kafaroh. Nah, ini di dalam kamus ini di Munawir dicari ya. Iya. Kalau di Mahmud Yunus itu kata kufarun nggak jelas jamak apa tunggalnya Pak Adriel. Jadi Ya. kita ketemunya di Munawir. Kalau di situ jelas kufarun, al-kufara itu bentuk jamak. Oh, jamak ya. Iya. Oh iya. Jadi memang dalam mencari kata benda kita tentukan apakah jamak atau tunggal gitu kan. Jadi Iya. ketemu ini jamak gitu kan. Ya. Dengan pola gitu kan. Iya. Tapi Pak kalau Adriel. saya lihat gitu, saya pikir-pikir, saya coba analisa, nggak nampak jamaknya di sini. Ini nih. Ada Pak Ini- Del, ada Bu Indah. Itu ada Ini alif. yang mana ya? Coba buka Bu Indah, kamus itu Bu Indah 1218 ya. Ya, 16-18. Pandai tuh mancing-mancing, Pak Del mancing-mancing Bu Indah itu. Jangan terpengaruh ya Bu Indah ya. 16-18. Sekarang kan Pak Del, mana yang tunggal, mana yang jamak? Ciri jamaknya sesuai di kamus. Jadi di kamus itu ada kafiruna, kufarun, dan kafaratun. Kan ada tuh kafirun, ya kan? Nah, Ya, dalam kurung ya Bu Indah, dalam kurung tuh J. Nah, J itu bilang Pak Del, apa di J itu Bu Indah? J itu artinya jamak. Ya. Nah, dalamnya tuh apa? Kafiruna, berarti jamaknya normal. Berarti ada 3 reguler. bentuk ya. Kufarun dan kafaratun, itu jamaknya 3. Itu Pak Del? Jadi jamaknya 3 buah ya dalam kamus Ya. ya. Iya, Pak Adriel. Tapi memang yang muncul sering tuh kafiruna itu Pak Del ya. Kan sering ya. Iya. Nah, tapi ada juga kufarun, ini ayatnya. Mungkin sini penekanan kali Bu ya. Bisa jadi. Pakai contoh lain. Misalnya kalau menyebut nama Bozul Himidati, pada saat kita serang, Bozul Himidati itu orang Padang. Tapi kalau kita lagi marah, Bozul orang Sudi Ai itu apa? Misalnya. Ada. Jadi mungkin cara penyampaiannya bisa beda-beda. Tapi yang jelas Bozul, kan kafirun itu nampak di tunggal Bozul. Iya, Dan J-nya itu ya. Kafirun Tinggi ya. jamak. Nah, jadi jamak itu ada 3 kemungkinan Bozul. Ada kafiruna berarti reguler. Nah, kalau kufarun ayat ini berarti termasuk irregular lah itu. Kalau lagi kafaratun, ada itu kan 3 Bozul. Kalau kafaratun Jamak juga itu kan kelompok jamak itu. jamak tapi enggak maksudnya reguler apa? Irregular itu. Reguler. Itu pola kafaratun itu normalnya itu KBKK tunggal itu. Tapi di sini KBPA dia, makanya jadi irregular dia. Jadi kafirun jadi Maka selalu kita bilang sesuai kamus kan. Normalnya itu kafaratun itu KBKK, kekafiran. Tapi sini enggak ada yang kafir. Gitu Bu Indah, Pak Adel. Iya, Pak Iya. Adriel. Ya. Jadi kalau saya lihat di dalam kamus itu, kalau kita kaitkan, yang tunggalnya kan kafirun gitu kan. Iya. Jamaknya kan ada di kafiruna. Berarti kalau kita ambil kafiruna, ini menjadi teratur jadinya, kata benda teratur. KBPA ya. Yang reguler ya Pak Adriel ya. Reguler. Kalau irregularnya mungkin jadi KBKK ya, yang kata kufarun. Bisa KBKK, bisa KBSL nanti. Iya, oh gitu. Tapi sini karena ada tunggalnya, ada kelompoknya KBPA.
Ya. Jadi kita terima aja karena ini adalah ayat Allah. Iya. Kufar, apa ini jamak. Ayat Allah dan ada kamusnya, kita percaya Pak Dir, Iya, ya. iya. Dalam kamusnya ya kita tentu mengikuti para ahli. Ya, betul Pak Dir. Karena Mengikuti ini yang para- dua ini apa kita pegang kita Pak Dir. Iya, iya. Alhamdulillah. Yang penting bagi kami ini ada tambahan ilmunya Pak Ustadz. Iya. Kita hanya selama ini paham, tahu ini aja, tahu membaca aja kufar, kufar secara kata. Tapi dalam pemahaman memang belum tahu. Ya, saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Indah. Ya, Fadril. Nara jahannam. Terus lanjut. Ini KBM ya. Ya, ada. Jahannam. Ini kondak jahannami ya. Karena jahannama itu termasuk kata benda yang tidak bisa berharokat kasroh, Fadril. Imum Jadi dia dia Pak Dir. cuma bisa berharokat domah dan fathah. Kalau dalam keadaan kasroh dia itu akan berharokat fathah, Fadril. Ini kan kata benda nama, ini kan jahannam. Atau ini kata benda murni. Ya. Jadi apakah tidak berubah kasrah karena kata benda nama kan, bukan kata benda murninya kan? Kalau kata benda murni kan tidak mempunyai akar kata, Fadril. Tapi Jadi jahannama ini murni dan nama ini mungkin kita, karena dia nggak banyak apa ya Pak Dir, kita ini pilihan aja Pak Dir. Yang milih Pilihan, murni, ya. oke, yang milih nama Pak Dir. Sama dengan nama apa ya? Nama kampung kita di apa Pak Dir? Nama kampung kita di Padang kan banyak tuh berdasarkan nama kata benda. Tapi sudah menjadi misalnya di Padang tuh Tanjung Awa. Tanjung itu kan benda, Awa benda. Tanjung Awa jadi nama kota dia kan. Iya. Jadi kita itu aja. Jadi antara nama kata benda murni dan nama kita apa aja. Kita pilih aja. Lagi Zoom ngaji. Bu Ina, ini kan Noro ini pada kata ini pola faklun. Kalau polanya dirubah, pola kata bendanya dirubah, kira-kira apa kata apa yang ketemu? pola kata dirubah maksudnya, Fadril? Pola kata bendanya, ini kan pola faklun. Dirubah dengan pola lain sehingga terjemahannya berbeda. Ada kata Ini kan- nuran itu apa tuh? Nurun apa artinya? Lenurun cahaya. Jadi polanya fu'lun. Polanya fu'lun. Ya. Iya. Iya. Itu yang maksud Pak Dir tadi. Iya. Pola faklun berubah jadi kalau faklun nurun fu'lun ya. Ya, fu'lun. Iya. Oke, lanjut. Ya, khalidina. Ini termasuk kelompok kata benda teratur atau tidak teratur? Yang teratur ini, Fadril. Teratur. Kalau teratur berarti tunggalnya Khalidun. ya, ini kan posisinya kan sebenarnya sebagai keterangan atau sebagai objek. Posisinya jadi tunggalnya apa? Tunggalnya Keterangan Khalidun. objek ya Pak Dir. Apakah tidak Khalidan atau tetap Khalidun? Khalidun. Kalau setara dengan ini Khalidan. Khalidina ini Khalidan, Fadril. Khalidan. Dan dia itu yang menunjukkan keadaan, kan keadaan orang-orang yang kekal gitu. Ya. Sifat atau nanti sebagai objek. Ya, sifat. Sebagai objek ya. Pihak. Ini pihak. Pihak ini rujukannya kemana nih? Yang mana? Ini nara jahannama. Jadi neraka api neraka jahanam itu masuk kelompok perempuan ya. Jadi jangan lupa Pak Dir, surga juga perempuan Pak Dir. Gitu, Pak.
Bu Indah, jawab sekali Bu Indah. Surga juga perempuan loh Pak Dia. Iya, Ah, Pak. surga juga Ya, surga juga perempuan. iya iya. Ini juga perempuan, Iya. matahari juga perempuan. Banyak yang perempuan ya, Bu ya. Kalau nggak ada perempuan, Pak Dia nggak bisa bergerak apa-apa. Jadi ini perempuan juga. Iya. Hmm, Ini perempuan. hmm. Jadi terus lanjut ke belakangnya. Jod. Oke, nih. Ini ketemu dengan Hia lagi. Jadi kalau gitu berarti nyambung ya dari depan ke Ya, belakang. A dan Hia. Nah, Iya. Hia. Ah, Hia hasbuhum. Jadi ya yang tadi juga yang apa namanya neraka jahanam, api neraka jahanam, hasbuhum. Ini di dalam terjemahan yang lainnya atau di Depak atau tafsir. Ini biasanya cukuplah. Tapi Itu bagi kita kalau sekarang bahasa kitanya Pak Dia, rasuan lah, rasakan lah. Kita Pak Dia rasakan. pernah marah ke anak kan, atau marah ke orang, rasain lah. Padahal rasain Iya, lah itu bisa juga untuk ke kafe memakan makanan yang enak-enak kan. Tapi kalau rasain lah ditekan dikit itu berarti udah marah ya. Jadi ini juga iya, marah ini. Asbum, cukup lah. cukuplah. Kue, ampai lah. Oh, berarti ada ini ada semacam nada apa istilahnya? Ya, Pak, metafor itu Pak. Iya, iya, iya. Kan di bahasa kita sering tuh, ambil Iya, mana lah. Padahal udah marah nih kan. iya, padahal udah marah ya. Marah. Jadi asbum itu cukup lah, itu udah marah tuh Pak. Cukuplah bagi mereka. Ini kan kalau secara tafsir kan cukuplah Ya, bagi mereka. Dan secara gramatika kan cukup mereka. sebenarnya kan nggak cukup Pak. Masa masuk neraka jahanam kita Iya, cukup? Kan nggak cukup. Merasa di situ maka dibilang cukup lah bagi mereka. iya, cukup. Nah, itulah metafornya itu Pak Del ya. Ya, metafor ya. Ya. Jadi jangan Sindiran ya, Bu ya. jangan Sindiran sama dengan Iya. beri kabar gembira orang-orang Gitu. Kabar gembira kepada orang kafir bahwa mereka dijanjikan neraka. Itu sama itu. Iya, Sama juga ya yuwalladzina kafaru. iya. Panggilnya wahai. Padahal itu udah ejekan. Basyirin Ah, ladina. Nah, tapi kalau ya yuwalladzina amanu baru pas. Ini lebih ditegaskan lagi nih disambung ayat terus sambung Terus. ayatnya. Nah, itu lagi ya wala na'allahu Ya, walanahum wala anahumullah. wala anahumullahu. Nah, Ya. masuk Bu Wike. Terus pelakunya apa la'ana? Allah, Padre. Jadi kalau gitu Allah la'ana mengutuk atau melana kan. Jadi Allah mengutuk atau melana mereka. Ya. Ya, wah ini Ya. ancaman bagi anu ya, bagi orang-orang munafik. Iya. Jadi memang orang munafik ini memang bahaya. Sudah ayat Allah yang masuk sekarang pikir. Jadi terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia sekarang. Kaum munafik ini memang sudah dijelaskan dalam ayat. Iya, Padre. Melalui fase kehidupan dunia ini kita kan kehidupan fase dunia yang kita hadapi sekarang. Sekarang. Oh ya begini kita secara agama. Oh wajar kaum munafik itu begitu. Oh ya kita udah maklum kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran. Dan ya cukup bagi mereka neraka nantinya kemudian ya Allah melaknat. Ya. Ini Pak Dia, jangankan melaknat Allah membiarkan saja sudah kelam kabut kita Pak Dia. Iya. Apalagi melaknat, janganlah, jangan. Kita berdoa. Ya. Nah ini yang terakhir nih walahum azab muqimun. Lanjut. Muqimun. Sekarang
bagaimana cara mencari akar kata mukimun. Nah, kaidah mana yang kita pakai? Mungkin ini secara teori. Kalau kita lihat awal dari katanya kan mu Fadil, berarti kemudian huruf kedua akar katanya ki, berarti ini pasti KBPA. Nah, kalau KBPA yang berawalan mu dan berawalan mu kemudian Jumlah huruf nggak bertambah, jumlah huruf nggak bertambah jumlah ya. huruf yang bertambah, berarti pasti bentuk Af'ala. polanya itu af'ala muf'ilun. Nah, kita sesuaikan dengan pola muf'ilun. Kemudian Jadi aslinya ya, jadi aslinya. ya, kita hilangkan mu sehingga tinggal qaf ya dan mim. Ya, kita cari mungkin dengan try and learn ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, yang cocok itu koma gitu Fadri. Jadi koma. Jadi kalau begitu cara mencari akar katanya tadi itu kan agak panjang tadi cara itu kan dari mok ke wimun kan gitu kan. Iya. Moki berubah menjadi moki, pakai waw kan mokimun, baru mokimun. Iya. Dihilangkan waw di depan. Ilmu itu kan apa namanya huruf tambahan kan? Semuanya. Huruf tambahan. Ya. Tentu yang tinggal apa lagi? Tinggal kof. Kalau dari mukimun tinggal kof, waw dan mim. Tapi kalau dari mukimun tinggal kof, ya dan mim. Itulah Rusia itu Bu Indah. Ya. Ya itu makanya tuh dihilangkan mu, tinggal pa, ya dan min kan itu. Kita tahu pada ini bukan pola fa'ala ini pasti bukan, dan bukan juga pola yang lain. Karena hurufnya nggak bertambah, jadi ini pasti pola muf'ilun ini. Jadi maka dicari asli tadi oleh Bu Indah kan mukwimun aslinya kan. Jadi ini pertukaran harakat ya. Ya. Ini begini Pak Ustadz. Belum ini kita meninggalkan pola. Kita anggap belum tahu pola af'ala. Tapi mencari akar kata, fokus kepada mencari akar kata saja. Fokus akar kata dulu, oke. Jadi karena bentuknya mukimun, berarti ini pasti KBPA karena mu di awal. Nah, karena polanya KBPA, berarti kemungkinannya polanya fa'ala, fa'ilun, muf'ilun dan seterusnya. Nah, kalau kita buang mu-nya, kemudian kan kita udah tahu mu di awal, berarti mu di awal ini polanya itu kemungkinan selain dari fa'ala, af'ala. Ya, af'ala, fa'ala atau yang lain-lain gitu. Jadi ini mungkin pilihannya cuma satu Bu Indah, muf'ilun af'ala aja. Karena tidak ada tasdik, tidak ada huruf tambahan yang lain. Karena tidak ada tambahan, karena tidak ada tambahan, berarti kita bisa pastikan bahwa ini polanya af'ala gitu Fadil. Jadi muf'ilun. Nah, kalau muf'ilun kita sesuaikan dengan mukimun. Berarti ini ada huruf sianya. Ada huruf sianya. Nah, maka kita cari huruf sianya dengan menggunakan pola muf'ilun yaitu mukwimun. Kita sesuaikan gitu Pak. Ya, terjadi proses ya Bu Indah. Apa prosesnya Bu Indah? Prosesnya terjadi pertukaran harakat antara qaf dengan waw menjadi mukimun, kemudian wawnya berubah. Memudahkan bacaan aja ya, untuk memudahkan baca menjadi waw jadi jam jadi mukimun. Ya. Jadi pada sifat usia ini kalau di depannya sukun, dia sendiri sukun, belakangnya sukun, dia bereaksi. Itu bahasa saya. Dia bertindak, apakah dia memberikan harkatnya, atau dia menghilang, atau dia berubah, itu sifat usia tuh pada. Jadi sini terdapat karena di depannya sukun, dia empati. Udahlah saya jadi sukun, ambillah
harkatku untukmu. Maka menjadilah mukim. Begitu sudah diberikan harkatnya ke kaf dan dia sukun, nggak cukup itu aja. Lah jatuh tertipu tanggal lain. Kecil orang nggak bagus bacanya nih. Wah kau berubah jadi ya. Oke. Jadilah mukimun. Dua proses. Gitu Iya, Pak De. ya, tapi itu Jadi bersyukurlah kita dengan Rusia ini Pak De mau menyesuaikan diri dia kan. ya, oke lah. Ya, Pak selamat. Adril boleh ikut komentar Pak Adril. Ya. Kembali ke Kufarun, Al-Kufarun. Al-Kufarun itu kan rentetan dari Al-Munafikina sama Al-Munafikati. Harusnya kalau dia paralel, kalau dia bersambung itu harusnya kan Al-Kafiruna, supaya dia sama-sama kan gitu. Dia akan lanjutkan itu sama-sama objek dari uang ada. Ini harus dipertanyakan kenapa dia tidak mengikuti Al-Kafiruna, Al-Kafirina. Kenapa dia Al-Kufarun? Berarti ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Nah, kemungkinan ini bukan KBPA, tapi ini menunjukkan orang yang sangat kafir gitu, bukan kafir. Jadi Pak Herman, jadi kita udah pilih di kamus tadi Pak Herman. Di kamus ada Pak Herman, itu memang KBPA dia kan. Kenapa bukan KBPA lagi? Enggak, Kan bukan itu ya. Kalau menurut saya itu secara arti itu dia bukan KBPA, lebih ke KBSL. Karena dia kalau KBPA dia pasti Al-Kafirina, tidak ada dirubah jadi Kufarun gitu. KBPA-nya ada tiga macam jamaknya itu Pak Herman. Buka kamus dulu Pak Herman. Di kamus itu ada 3 macam. Ada kafiruna, ada kufaru, jamak ada kafaratun. Jadi 3 pemilihan kata di sini tentu hak prerogatifnya Allah ya. Tapi memang kita sepakat itu penekanan ya. KBSL, itu ya. Tapi kalau dia bukan KBPA enggak, dia KBPA itu. Ya maksud saya itu gini Bu ya, kalau menurut saya itu kan secara arti dia itu lebih kepada sangat kafir, bukan hanya sekedar kafir. Tapi tetap kita menambahkan dia. Tapi kalau secara arti kalau sangat kafir itu kan lebih ke KBSL, bukan KBPA lagi. Ya, oke. Kan Jadi sangat tetap kafir. Ya. Harus KBSL ya, bukan KBPA lagi. Kalau KBPA cukup Al-Kafirina, nggak mungkin Al-Kufarun. Kenapa dia dibedakan kalau tidak ada sesuatu? Karena ada sesuatu lah makanya dibedakan jadi Kufarun. Kalau dia cuma sama-sama kita tutup dulu Pak Herman, kita tutup dulu ya. Waktu juga. Oke ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi diskusi kita dengan Pak Adil. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Karena waktu juga ya Bapak Ibu, bukan apa-apa karena waktu. Ini enak kita bicarakan, tapi yang penting sama-sama kita, ini adalah sebuah ancaman Allah kepada orang yang sangat kafir, yang sangat munafik. Tanpa sangat pun orang kafir itu sudah KBSL, tanpa sangat KBSL, apalagi pakai KBSL ya. Memang manu KBSL bisa juga. Ya, entah KBSL KBPA itu tipis bedanya. Jadi nanti ini pilihan Pak Dir. Ya. Jadi mungkin di motor lain namanya KBSL nggak apa-apa, tapi di kita masih tetap kita pegang. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ada yang ada. Ya. Gimana Pak Dir? Saya ingat memang orang munafik itu malah nanti di neraka tempatnya lebih daripada orang kafir. Iya, karak-karak narakul. Baik Pak Herman, semuanya teman-teman ya mohon maaf apabila ada hal-hal yang nggak pas ya, kita nama diskusi biasalah. Ya. Tapi pada saat terakhir terjemahnya insya Allah kita sama. Dan apa yang kita ambil dari ayat ini juga sama ya. Masalah rincian-rincian itu hanya sebuah proses kecil ya. Tidak akan membuat kita seolah bedanya tinggi enggak ya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Emi Amro sebagai moderator dan Pak Emi sebagai terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak Hadril, terima kasih Bu Indah. Terasa sesi diskusi dan tanya jawab telah selesai. Banyak kata-kata baru yang menambah perbenaran kita dalam gramatikal Al-Quran ini.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke